Belinya Bapak Supomo itu dari judulnya itu sing kenal lah. Lho gak tak tulungno. Koordinasi dan evaluasi. Evaluasi petugas net Orlok Gresik. Iku pakem iku, Pak. Garis bawah iku. Ojo dienggo-enggono rek. Iku didelok wong isi saku. NJS koordinator sapa gak iso mimpin ngono lah maren. Nah. Koordinasi dan evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling salah. Jadi persiapan pesawat koordinasi dan koordinasi para petugas net dari Kota Gresik yang didukung oleh Bapak Supomo serta koordinator net Bapak Agus Mulyanto. Ini Bapak Bintang. Ini Wakil Ketua mengalun dan sekali dan saya kasih terus Pak Sudarso Yengki dari Kapiter Yengki Bawah, Pak Sudarso, Pak Siun, Pak Mukalis. Nanti dalam evaluasi Apa Cuk? menerapkan Sudah kita mulai tadi. Assalamualaikum. Alhamdulillahirobbilalamin. Nabiyil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ketua Radio Lokal Gresik, Bapak Sugeng Wawono, Yengki Putri, Delta Patego, juga rekan-rekan petugas NCS operator atau kode etik yang saya sayangi. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul di Seklok ya. Lama kita nggak pernah kumpul di Seklok. Mudah-mudahan berkah. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya mudah-mudahan dengan kumpul kita ijabai halal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pertama-tama untuk tujuan kita pada kesempatan siang hari ini yaitu satu pembagian kaos yang sudah kemarin direncanakan oleh Ketua Radio Lokal Gresik, dan yang kedua satu evaluasi dan juga koordinasi kepada semua teman-teman pembaca kode etik dan juga operator. Di sini nanti sebelum saya nanti mengevaluasi dan juga berkoordinasi, nanti saya memberi kesempatan kepada Ketua Radio Lokal Gresik untuk menyampaikan beberapa hal yang mungkin menjadikan kita support untuk maju ke depan, menjadikan Radio Lokal Gresik lebih maju ke depan dengan kegiatan-kegiatan. Dan sebelumnya mungkin nanti sedikit saya juga akan menyampaikan beberapa cara dan teknis-teknis untuk kepenyiaran di dalam dunia broadcast atau dunia NCS. Untuk waktu saya kasih kesempatan untuk Bapak Sugeng Wawono selaku Ketua Radio Lokal Gresik, Yengki Putri, Delta Patego menyampaikan beberapa. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati seluruh petugas NCS maupun juga kode etik, juga hadir Bapak Wakai juga sebagai NCS Landal Gresik. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga sholawat serta salam kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan
diberi kesehatan, umur panjang barokah untuk bisa berkumpul di Seklok dalam rangka pembinaan para NCS Orlok Gresik biar seragam dalam hal penyiaran. Yang kedua, saya berharap nanti Mas Agus bisa menjabarkan semuanya, tapi saya juga tekankan bahwa petugas NCS dan kode etik kalau ada udur ya, jadi 2 jam atau 3 jam atau 5 jam sebelum acara siaran, kalau memang ada udur, monggo di-share ke grup NCS biar teman-teman nanti bisa menggantikan gitu ya. Jadi nanti jangan sampai ada kekosongan dalam hal penyiaran, karena kita telah berkomitmen bersinergi bahwa Orari Lokal Gresik tetap jaya di udara. Kemudian untuk langkah selanjutnya nanti tetap karena para petugas NCS dan kode etik ini sebagai ujung tombak dalam penyiaran Orari Lokal Gresik, nanti kedepannya kita akan wisata mungkin ya, wisata berkemah. Pak Darso ini berarti kita akan berkemah semalaman di sana, kita akan bakar-bakar ya gitu. Jadi kita tetap fokus untuk tetap teman-teman NCS bisa terus bersemangat dalam hal bersiaran ya. Jadi nanti untuk kaos, pamannya ada yang bertanya kerupuk kulit kapan ya, nanti kalau sudah kita akan pesankan lagi untuk pengurus ya gitu. Itu sekiranya karena semakin sore, demikian uraian saya singkat sekali. Jadi yang jelas saya tekankan, kalau petugas NCS maupun kode etik yang berhalangan untuk bersiaran 2 jam atau 3 jam mohon untuk mengabari ya, mengabari untuk di grup NCS saya undur dan sebagainya, sehingga teman-teman bisa menggantikan ya. Saja uraian singkat saya. Kalau sepeda nggak usah. Mudah-mudahan nanti bisa di teman-teman mungkin ada yang usul, ada yang kritik dan sebagainya. Monggo dalam forum ini kita terbuka untuk menjadikan Orari Lokal Gresik tetap jaya di udara. Ya. Kemudian mudah-mudahan semuanya selalu sehat, diberi rezeki yang barokah, panjang yang barokah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ketua Orari Lokal Gresik, Bapak Sugeng Ibrahim Putri Deta Al-Fatinggu, yang sudah menyampaikan sedikit banyak ya tentang kedisiplinan waktu. Ya, itu tadi sempat disinggung, ya namanya timing itu penting. Disiplin waktu penting dalam apapun ya, dalam rumah tangga ataupun kegiatan yang lain, atau di organisasi atau dimanapun, itu penting dalam satu kedisiplinan. Baik, saya mulai. Teman-teman juga rekan-rekan yang saya hormati, saya sebagai koordinator net Orlok Gresik, saya ini harus bertanggung jawab sepenuhnya tentang kalian semuanya, rekan-rekan semuanya. Ada merah, putih, hijaunya yang orang itu pasti negurnya ke saya. Jadi saya nggak mau nanti paling tidak didengarkan orang banyak, anak buah saya itu terus kok berbicaranya seperti ini, yang dilarang selalu diucapkan, yang nggak diucapkan nggak diucapkan. Nah, ini penting bagi panjenengan semuanya untuk yang namanya giat-giat seperti itu. Dan di sini yang paling saya tekankan, dalam satu dunia kepenyiaran ini namanya broadcast atau kepenyiaran radio sama NCS itu 11-12.
Kebetulan saya juga mantan ya penarisen di salah satu radio, sebenarnya beberapa radio, tapi makanya saya andung pengalaman di sini. Paling tidak itu berbagi. Kita bukan seolah-olah saya itu paling pinter, enggak. Di sini kalau di kepenyiaran waktu dulu itu kedisiplinan waktu itu penting. Satu, sebelum kita opening itu paling tidak ada beberapa menit jeda untuk kita persiapan. Karena apa? Satu, menata diri, ya kan, paling tidak menyiapkan perangkat-perangkat yang kita siapkan. Kedua, biar kita nggak tersengal-sengal. Artinya kalau siaran itu, kalau napas Anda, nyapas panjang itu ngebros, itu juga nggak baik untuk pendengar. Harus diingat, kita bukan di visual, kita bukan di shooting, kita hanya mengandalkan satu aura suara. Dan di sini kalau era-era seperti ini, suara tidak sangat menentukan. Di sini action yang saya tekankan. Jadi saya harap kedisiplinan waktu. Misalkan kalau tadi Pak Sugeng ngomong, kalau memang nggak bisa, ada koordinator silakan laporan. Nanti saya mencarikan, kalau toh nanti nggak bisa mencarikan, nanti siapapun yang ada sosial atau ada yang nganggur, yang bisa waktu silakan dihandle. Satu, ya kan? Dan yang kedua, apabila kalau sampean-sampean itu misalkan hari libur Sabtu, waktunya Sabtu nggak bisa. Kalau kita tukar ke hari Minggu, silakan tukar. Jadi nggak bisa ngeblok 1 minggu itu Anda langsung total, nggak, ya gitu. Saya demikian. Itu yang paling saya tekankan dalam dunia broadcasting atau dunia kepenyiaran, memang harus profesional. Karena saya dulu waktu announcing dulu itu dituntut profesional. Dari salah satu bahasa ataupun artikulasi yang kita sampaikan, jangan main-main di sini karena kita didengarkan Jawa Timur, apalagi pancarannya lebih gede. Di sini salah satu poin harus diperhatikan. Saya itu gak berharap NCS atau operator itu mendapatkan poin 100-150, enggak, saya gak harapan. Katakan laporan 150, enggak, saya itu enggak mikir itu 150 dapat jos, enggak. Yang pasti menjadi aktif bagaimana? Contoh kecil, orang di lokal Gresik itu anggotanya berapa, pengurus anggotanya berapa, yang checking net di lokal kita itu berapa orang, minus. Misalkan Pak Afandi sekali dia itu tayang, tapi yang pasti menjadi aktif itu baru poin. Jadi yang saya poinkan itu dari lokal sendiri itu wajib. Yang dari luar kota itu duduk. Kon iso ngrungokno silakan, gak iso ngrungokno silakan. Saya gak berharap Anda mendapat 150. Kemarin pengalaman Pak Afandi dapat subletteran segala macam itu, gak apa-apa, udah hilang. Kalau ada yang meninggal silakan dihandle. Begitu ya. Jadi paling tidak itu yang saya tekankan, satu, kedisiplinan waktu. Kalau seandainya panjenengan semuanya teman-teman di sini, kalau waktunya itu memang ya, saya selalu memahami kalau ada kadang-kadang itu orang itu mendadak ada acara gitu ya. Tapi paling jelas itu ada koordinasi sama NCS atau sama koordinator. Insya Allah saya nggak mungkin saya itu sampai nih nggak terendah. Saya itu membimbing jenengan itu apa profesional, karena di depan saya itu orang sudah sepuh-sepuh semua gitu loh. Dan sini kalau saya kira saya 50 ini paling muda ini Pak, insya Allah paling muda. Tapi saya berani berbicara di jenengan karena satu, ayo kita berbagi. Dan saya itu tuntutan sebagai salah satu koordinator gitu loh. Jadi sampai intinya harus nurut sama saya, nggak boleh nggak nurut. Kalau saya bilang nggak mungkin saya terus mengarahkan jenengan ke lubang, nggak mungkin, saya arahkan yang benar. Satu poin, Pak Gundul sama Pak Charlie Sera Uniform, Pak Mudakir, ini Pak Gundul bisa menghandle, jadi nggak ngerenet terus. Ini salah satu poin, berarti saya berhasil. Tapi di kala masanya Pak Bejo tak taruh di masanya Pak Sugeng, saya nggak mau. Saya nggak maunya itu orang itu biar ada kombinasi. Nggak pernah suaranya Gundul mari koyok meduruan, waktu kode etik koyok meduruan. Pernah tak tegur Pak Gundul, Anda bertahan, apakah Anda check out? Bilang Pak Gundul, oh aku terus terus tenangnya rokoknya mas buru beres. Loh, enggak mas seperti itu. Anda harusnya besok menjadi operator. Akhirnya alhamdulillah itu poin bagi koordinator. Nah itu saya harapkan seperti itu. Jadi Anda nggak kode etik terus. Yang cewek-cewek ini, ibu-ibu ini, kalau bisa itu oposisi, belajar ngono kok pasti bisa. Nah di sini saya tekankan lagi satu, penyampaian. Yang namanya penyiar itu ada opening, isi, dan closing. Opening itu menyebutkan jangan sampai parah tanggal lupa. Misalkan
Hari ini hari Kamis tanggal itu sangat fatal bagi seorang penyiar. Sangat fatal bagi seorang penyiar. Jadi sebelum Anda itu akan melaksanakan tugas, paling tidak tahu hari apa, tanggal berapa, minut berapa, ya kan, kita mulai di menit yang ke 50 lepas dari jam 19 misalkan seperti itu. Terus masalah artikulasi atau juga intonasi, itu semua masing-masing punya karakter. Penyiar di manapun punya karakter masing-masing. Tapi yang jelas dengan pakem kita itu ada namanya kurva atau grafik. Jangan terlalu up dan jangan terlalu down. Kita santai karena kita menghadapi orang formal. Beda kalau penyiar radio itu banyak isinya. Kalau di sini kita akan mendata alias mengabsen orang, memanggil, simpel, gak usah pakai improv yang terlalu banyak. Ya nyun sewu, nanti saya evaluasi masing-masing. Jadi jangan berimprovisasi. Di sini nggak penting improvisasi. Yang jelas kita itu misalkan Yankee Delta 3 Charlie Sierra Uniform report 5973. Baik, selesai. Kita kembali. Ya, ini khususnya untuk NCS. Jangan banyak improvisasi. Boleh Anda improvisasi hanya untuk merangkul audiens, namanya pendengar, audiens, ya kan? Kalau audiens itu semakin greget dengan suara Anda, suara Anda mantap, tapi cara menyampaikan kayaknya sedikit agak menyentuh di hati, itu nanti orang itu ada perasaan, misalkan bongol gitu ya, katakan orang bongol. Satu, menyebutkan yang namanya kolsen aja kalau keliru, kecewa dia orang. Besok males kan gitu, itu orang luar misalkan, katakan seperti itu. Jadi paling tidak, ayo kita tata intonasi ya. Kalau saya di dunia penyiaran saya dulu waktu itu pakem, nggak usah terlalu formal, nggak usah terlalu begecekan, serius ya, tenang dan serius. Ini kiat-kiat untuk menjadi seorang announcer atau seorang NCS operator yang baik. Itu satu, itu tadi kalau saya bahas masalah waktu, kedisiplinan waktu ini penting bagi saya. Kalau masalah siaran nanti kita bisa tata. Poin sudah saya sampaikan, saya berharap di sini saya sebagai koordinator, semua teman-teman itu biar anggota yang lain itu merangsang gitu loh. Aku kok kepingin jadi, ini banyak yang masuk, Mas aku kepingin jadi kode etik, Mas aku jadi kepingin kode etik, banyak seperti itu. Ada yang bilang, Mas aku kepingin jadi NCS, jangan dulu, harus melalui kode etik dulu, gitu loh. Karena orang yang membaca kode etik di sini nggak main-main, bener nggak main-main, karena itu adalah orarinya di situ. Barometer dan aura, napasnya orari ya di kode etik. Dan saya kira insya Allah kode etik di sini semuanya mumpuni. Saya kalau saya perhatikan, saya juga diam-diam itu pasti monitor, walaupun saya bawa hati ke warung, bawa hati itu bagus-bagus untuk kode etik. Tapi yang jelas di sini kalau saya komplain benar itu hanya waktu. Hanya waktu, itu aja. Semuanya di sini saya nggak pikir, itu senior, itu enggak ada senior junior, malah yang senior itu begedel, gitu. Menurut saya, kalau saya. Jadi sekarang itu saya bimbing Anda menjadi seorang profesional. Bagaimana profesional itu? Waktu, ya kan? Tapi kalau misalkan gondol itu semacam ini, cara wisata nggak bisa. Kalau itu nggak bisa karena semua itu membawa karakter masing-masing. Saya minta yang namanya menyampaikan sesuatu itu harus tegas dan simpel, tidak usah berimprovisasi. Gitu. Ya katakan kalau di sini kalau saya evaluasi Bapak Ale Afandi bagus. Pokoknya di sini mohon maaf ya, jangan selalu dibikin hati Kalau saya ngomong jangan selalu dimasukkan hati. Karena saya benar-benar saya ingin mendidik atau membimbing Anda itu sebagai seorang profesional. Katakan, luar biasa, katakan seperti itu tipis-tipis saja. Kurangi sedikit. Nah, kurangi sedikit. Saya nggak apa-apa. Ya contoh kecil, beda kalau dengan MC di panggung. Ya apa caranya menyawer? Silakan. Ini adalah raja tahu, raja tempe. Bangga ya, mekrok ini. Akhirnya saya disawer. Lah sini siapa yang nyawer? Tidak ada. Tetapi kalau diperhatikan, itu kurang. Di samping nggak kesuwen gitu kayaknya itu nggak diformal, nggak diorali banget gitu loh. Tapi yang jelas tetap saya dukung, bagus. Makanya di sini saya itu Tapi sebentar ya, saya kalau nggak berdiri nggak enak.
karena benar-benar saya itu serius gitu. Karena saya waktu di Malang dulu, pelatih saya itu orang GKB itu berdiri gini. Jadi saya usahakan saya meniru gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi saya bisa nyawang kono. Jadi gini ya, mudah-mudahan ini saya yang paling muda, insya Allah yang belum muda, tapi saya nggak sok pinter. Saya sini hanya pengalaman saya sebagai announcer, berapa tahun saya di AM dan FM itu insya Allah saya terapkan di sini sama kok 11-12. Nah di sini ayo kita bekerja sama. Yang penting satu, jangan satu ono. Ini yang paling fatal ini orang yang punya hati elek titik. Engkau tak tegur titik ngamuk, tak tegur titik moto. Ini soro bagi saya. Nanti ganti rokok. Betul. Kalau saya kepingin ngopi, tapi kalau saya menghadapi orang seperti itu, mohon maaf, ini Agus Rantang, tak check on. Sudah. Anda berarti enggak? Bukan kok, oh aku sudah terlalu enggak. Ayo kita membimbing. Engkau nek sing enak lah di rumah wong enak. Mbok mana sampai itu udah di rumah wong Gresik tok mon. Di mana-mana. Pak Sugeng bilang, Mas Agus jos apa? Josnya? NCS Gresik paling banyak sendiri. Paling banyak sendiri itu di grup. Tapi yang action di Jiloro dulu itu. Jadi saya di sini nggak ngecas orang satu persatu ya, nggak ngecas orang. Makanya saya kalau ngomong seperti ini, melatih jenengan ini jangan diambil hati. Kalau diambil hati, seperti kalau nggak ngomong kan gitu. Dari ini satu tanggung jawab, gitu, tanggung jawab saya. Jadi mohon maaf untuk konco-konco sekali lagi kedisiplinan waktu, cara menyampaikan jenengan untuk nanti ada materinya ya. Materi itu kalau bisa ada kesamaan. Jadi opening, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, selamat malam. Enggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ini. Enggak usah. Dibikin-bikin enggak usah. Karena dulu waktu saya menyiarkan radio itu enggak ada yang dibikin-bikin, enggak ada. Satu penekanan, ya kan? Penekanan. Jangan dibikin-bikin. Yang saya mau kayak begini. Itu mungkin karakter. Jadi dia itu orang-orang yang terangsang dengan suara. Saya pernah dulu penyiar itu sering kok dikagumi orang apa mana gue Pak Parjo. Sering karena dia itu terbius dengan suara saya. Begitu lihat saya, lu kok orangnya cilik, males. Karena dia terbius dengan suara, itu. Orang itu yang tergila-gila banyak. Suaranya Pak Sugeng menggema di udara. Ya. Tapi begitu, wah, kayak iso aku lagi gretek Pak Sugeng, aneh loh. Suaranya Indri Apik, yo kayak iso gretek nanti kebetulan rondo, kan gitu. Nah seperti itu ya. Suara itu bisa dinikmati, aura suara sampai andalkan. Karena sampai itu walaupun sarungan, walaupun nggak pakai apa nggak ngerti. Karena ada di syuting, suara Anda, intonasi Anda, karakter Anda, terus yang namanya satu, sekali lagi wawasan Anda itu. Merangkai kalimat itu pun kalau orang pintar sudah bisa dinilai. Nah ini unek-unek saya sebetulnya, ini kesempatan bagi saya. Sekali lagi saya sangat tidak sok pinter karena di depan saya semua ini belum ada pengalaman untuk menyiar. Dan saya sendiri pernah nonton dan juga dari KPI. Yang mohon maaf, sekali lagi makanya saya punya sedikit, ini rencana kemarin saya itu mau mendatangkan teman saya, NCS juga, tapi kok saya kira duitnya kawan, paling tidak bayarin uang kan. Lebih baik saya latih sendiri. Katanya orangnya, oh kamu sendiri Mas Agus, wis insya Allah lah, uang tipis-tipis saya. Dan di sini saya nggak bentuk banyak kok, nggak bentuk, semuanya sudah wapi kok. Cuma yang jelas ini, kalau saya minusnya itu di koordinator di NCS Gresik ini hanya kedisiplinan waktu. Jangan sungkan-sungkan nulis di kolom WhatsApp. Pak Koordinator mohon maaf sekali, seperti Pak Mudahir, mohon maaf saya nggak bisa, saya cari ganti. Seperti itu. Lah, saya harap Pak Mudahir seperti itu. Misalkan Kamis nggak bisa, tak ganti Jumat ini saya harap ganti loh Pak Mudahir. Jangan sampai Sabtu Minggu dia nol. Seperti itu ya. Jadi saya harap untuk NCS, saya harap untuk kode etik besok, nek iso ojo ngenek. Ojo. Tadi kode etik pirang-pirang tahun mosok Pak Sugeng sampai resign, Pak Sugeng sampai ente jabatan pacet, gak mudah-mudah jabatan. Saya harus seperti itu, gitu. Saya punya buku manualnya, saya buka bukunya untuk belajar. Tapi yang jelas di sini saya nggak tekankan, penyiar sekarang nggak mengandalkan suara. Kalau dulu waktu saya di era-era 2015-2010 itu memang suara yang diandalkan. Kalau suara tipis, grafiknya tipis di Susana itu nggak diterima. Saya pernah di Suara Surabaya, di kota juga pernah, lagi di GP itu pernah. Itu pun vokal ditekan, di grafik gitu. Kalau memang suara itu nggak berbobot, nggak ada power, itu nggak masuk.
Tapi untuk saat ini enggak. Penyiar itu yang di apa? Soalnya apa? Kalau saya amati radio broadcast sekarang di mana-mana itu gak butuh nganu kok kayak gelem kecapan kok kalau bisa ngomong sing tok. Tapi kalau waktu dulu di AM itu wah ditekankan benar kedisiplinan waktu. Misalkan kita itu berangkat jam 19.30, lebih baik mengawali daripada lebih dari 19.30. Misalkan 19 berapa? Ayo kita awali, tidak apa-apa. Karena apa? Di situ ada kejejak kode etik segala macam, kan gitu. Nanti closingnya nggak apa-apa. Kalau sudah nggak ada orang, nggak usah capek-capek memanggil terus. Oh ya, udah cukup. Saya nggak menuntut Anda tanya kok. Katakan misalnya laporan, Pak Rowi, Pak Pandi itu 150, wah jos Mas Agus, sudah, nggak jos. Kalau saya mati di sini, Pak Muntaha pernah evaluasi, ternyata yang masuk di pengurus hanya 1, 2, 3, sampai 10 orang, nggak gersik sendiri. Kenapa saya share di grup orangnya? Kenapa saya share di grup pengurus? Dan itu anggota semua itu ada peduli. Di sini apa sih tujuan dari chatting net sendiri? Tujuan chatting net itu paling tidak itu melaporkan. Aku dulu si waras, aku dulu si oleh, gitu kan. Aku dulu si seger waras. Itu toh. Berarti saya itu anggota yang benar-benar peduli. Salah satu organisasi, kalau kita tidak ada unsur sosial dan kepedulian, buyar. Nah, di sini. Jadi paling tidak itu ada poin. Jadi yang pasif menjadi aktif bagaimana? Contoh Pak Kempit. Pak Kempit itu Pak Yudi itu nggak pernah naik apa itu namanya laporan atau checking. Tapi dikala suaranya siapa? Misalnya Bu In atau Bu Indri. Nah itu poin. Berarti Anda jos. Angel loh. Angel. Pak Waton, ini saya pernah pengalaman. Pak Waton nggak pernah NCS, selamanya nggak pernah. Begitu saya NCS dia hanya buat tertarik dengan saya, mungkin suara. Nah, mungkin suara. Pak Waton selama dia itu mempunyai konsen nggak pernah. Itulah yang saya harapkan. Itu yang saya harapkan. Misalkan kayak gondrong orang baru, gak iso, gak tahu NCS dilatih, ayo coba, nah, itu sampai dulu itu aku pernah. Waktunya ada salah satu NCS juga gitu. Saya pernah ini jujur ini pengalaman saya. Aku supaya payu sampai arek ajak ngopi. Jujur, ayo nih tak latih. Munggah. Itu usaha saya, tapi kan saya nggak tahu. Akhirnya yang tahu loh kok munggah. Padahal dia tak sogok kopi, tak ajak ngopi. Itulah usaha. Ya apa caranya aku dapat orang baru ya? Seperti itu. Tadi paling tidak ayo sinergi dan jangan pakai sakit hati. Ini yang penting. Ojo ini gue ditegur. Oh ya putih gini wah jangan. Saya itu kepingin kita itu bersinergi seperti Pak Sugeng tadi bilang. Mari ini sampai ini di kaos ya. Iki mah kalau KSI kira-kira kumpul tak satu pertanyaan ini juga membeli. Kira-kira Pak, aku ngumpul kita kopong enggak? Tapi saya punya greget. Oh no kaos Pak. Aku kumpul itu udah deh. Akhirnya orang kaos itu ada ya. Sorry, bukan itu. Besok Pak Sugeng menjanjikan. Besok ayo Tamasya. Pak Darso sudah lah siapa? Ya. Mungkin kita bersenang. Namun sedikit kaos beliau diteprai. Nyun sewu ya. Saya itu orangnya seperti itu. Kalau seperti Pak Jimun tadi kemarin ya alasan saya cek otak Anda. Iyo berarti sudah nggak bisa kerjasama. Tapi selama Pak Jimun konfirmasi Pak Gus, aku ada radio di kredit, masukkan aja. Itu kan. Dalam satu kotak rumah ini kalau memang tidak action, misalkan contoh saya sebagai kepala keluarga, terus kalau saya itu ada grup, terus aku kayak gini, nggak ada kontribusi, terus apa tak harapkan? Ya mohon maaf Pak Jimun ya, standby dulu, duduk manis dulu, nanti kalau Pak Jimun oke siap ya. Pak Jimun orang senior, saya hormati sebetulnya saya hormati. Bu Indah, Pak Jimun, Pak Darmo sudah tak tarani kabeh. Tapi apa? Lemes semuanya. Nah saya itu nggak butuh orang lemes, saya butuh orang action. Nggak butuh orang yang nggak action, saya butuh orang action. Greget gitu loh. Sekali lagi peduli. Nah itu aja. Peduli sampai masuk. Aku koordinator tak jam. Gitu. Kalau bisa koordinator dia nyerpi dari ketua ini nyerpi aja. Caranya ketua kan aku dimingi, wah ketua ini wakil Mas Agus. Yang namanya NCS dos wakil. Tapi pancet aja. Mau Senin di sini Selasa meneh guru.
Seperti Pak Muntah anyar-anyar jos. Tak isi Mas lagi, bukan saya belum Muntah. Wah, iso Mas Agus, aku ini rapat dan ini, tapi nggak masalah. Yang penting kewajibannya dipenuhi, gitu loh. Seperti Pak Gondol sekarang itu sejo ya. Tak serpi. Mana begitu nasi goreng, wah iso Mas goreng. Nah inilah salah satu. Ya memang ada gejolak pro dan kontra antara teman lumrah. Tapi aku bangga sekali dengan semuanya teman-teman saudara-saudara saya. Semua bangga. Sampai contoh Lamongan berapa? Surabaya berapa? Yo gak koyo Gresik. Setiap hari ada orang yang beda-beda. Pak Muntah sudah putus semua orang itu. Sampai itu saya kalau mau masukkan kode etik itu banyak. Tapi saya tahan dulu. Kenapa saya tahan dulu? Saya itu kepingin langsung live. Dia itu ngerekam, dimasukkan saya nggak mau main-main. Coba baca kode etik, rekam di HP, masukkan ke saya. Nanti kalau memang Anda itu layak, oke, tak kasih. Paling tidak tak misalkan contoh kode etik ini nggak bisa, nanti tak share. Bukan saya itu menanggalkan untuk yang udah lama, bukan. Biar nanti itu regenerasi. Mosok rek pancet ae waktu ini Bu Fitri, waktu ini Pak Bejo, pancet Indri ya. Ya kau kombinasi dong, gitu loh. Nah ini ada kode, ini saya itu poin. Pak Mukalib ini waktunya Bu Fitri juga action. Sekarang tak pakai lagi action lagi. Kita bisa kerjasama lagi, kan gitu. Seperti itu, mudah-mudahan ya. Semua yang saya ucapkan dengan nada up seperti saking semangatnya saya, saking gregetnya, saking senangnya bisa memberilah evaluasi kepada jenengan semuanya ini supaya apa? Supaya bersemangat ya. Sekali lagi kode etik ini juga ini aura, napasnya aura di situ. Jadi jangan sampai duwe-duwean up down. Ini ditata formal. Kode etik amatir radio, dik gitu aja. Enggak usah. Kode etik amatir radio. Ada butet. Pernah Gondol tak sekot, orangnya ada. Iki Meduroan tak pernah. Tak telepon langsung, saya nggak pakai. Ya mohon maaf, saya itu nggak klaim karena membawa perasaan orang. Saya nggak mungkin saya tulis di grup karena orang itu punya perasaan. Langsung tak eksekusi di grup tak enak. Saya itu tak telepon, semuanya tak telepon kok. Saya itu nggak mau. Langsung tak tegur, wah Meduroan ya. Oh iya aku susu Mas. Gak apa-apa. Yang jelas nanti namanya orang itu bisa kok dirubah. Ya kan? Nah, seperti itu. Sekali lagi saya tekankan di sini artikulasi, penekanan segala macam improv itu dijaga benar. Terus namanya 73. 73 itu harus dibawa 73 7 dan 3. Jangan 73 itu harus beda. Nah, di situ. Penyebutan call sign. Kalau memang apa itu Romeo, jangan pakai radio. Sebenarnya boleh-boleh sah-sah saja, tapi kalau saya lihat ya di alfabet itu memang Romeo, bilang Romeo aja. Romeo X39 misalkan, Romeo X39, jangan radio. Nah, itu jangan. Kenapa saya bilang seperti itu? Di alfabet itu nggak menerangkan seperti itu. Dan kalau saya mana HF, orang luar negeri itu nggak ada radio, nggak ada Romeo gitu. Nah, kita kan internasional, bahasa internasional seperti itu. Nah seperti itu. Terus tanggal itu tekan, ya kan? Persiapkan yang namanya perangkat Anda itu bagaimana? Sudah siapkah ready nggak? Lah saiki waktunya dibuat NCS nggak bisa, dibuat ngebreak bisa. Aduh. Nah, ini. Pertanyaannya, apakah orang yang memfasilitasi? Tidak. Oh radioku gak kena, oh FCC-ku gak kena, oh antenku gak kena. Oh lah Mas, geser depan. Mohon maaf, tidak ada. Ini usaha masing-masing, ya kan? Usaha masing-masing personal. Ini saya minta sosial Anda untuk kerjasama yang baik, yang kooperatif, menjadi kita itu sinergi. Dan kerjasama itulah menjadikan kita itu nanti solid dalam satu organisasi. Ingat, barometer dari salah satu organisasi di dalam Orlok ini adalah kegiatan cuma hari-hari itu. Kegiatan sehari-hari itulah yang paling ditekan. Oh, sih kegiatan orang coba bagi-bagi takjil. Oh, kemarin foto-foto ya sudah ada, ya kan?
Ini kemarin ada ses, memang ada sih miskomunikasi. Sebetulnya itu memang kegiatan orang, tapi kita tahu nggak apa-apa. Nanti ada kegiatan yang lain. Nah di sini paling wajib yaitu kegiatan barometernya orang ke sini diorok semua itu ya NCS atau checking itu. Suaranya menggema, pancarannya bagus, enak kalau didengar. Sopo wonge, iso-iso sampeyan menit dikek pulsa mbek pendengar. Itu pegawainya penyiar. Iso digendak. Loh, bisa itu terjadi, tinggal orangnya. Wong aku dulu penyiar Indonesia iku sing ngenteni, ayo mangan. Iku saya. Bisa. Mau kalep yang tahu. Fans saya itu banyak yang mau kalep. Itu ya, makanya itu apa? Bukan karena orang itu nggak lihat ayu ini ganteng itu, bukan. Enaknya menyapa orang itu menjadi ambisius bagi seorang audiens. Orang yang bisa tersipu-sipu itu kadang-kadang ini, misalkan wayai Pak Rowi. Walah ditenteng di Pak Ega aktif. Nah, kode etik yo ngono. Wah, kode etik iki enak suaranya. Wah, ditenteng bro, cuk tahlil wae apa gitu. Jadi saya harap untuk kedepannya ini sudah ditata Pak Muntaha kemarin untuk yang namanya jadwal-jadwalnya itu ya itu saya pakem di jadwal dan mohon maaf untuk yang enggak action selama yang saya kasih kesempatan enggak action mohon maaf saya check out dari WA. Tidak peduli itu siapa. Seperti contoh Pak Jimun, tidak peduli Pak Jimun teman saya, baik. Tapi kenapa saya bisa check out? Pak Muntaha negur saya. Kenapa saya ketahui karakter Pak Jimun? Itu juga gitu, Mbak Titi sama Pak Naga. Di situ nggak ono kontribusi sudah ada. Memang saya nyuruh pakai kaos, gue sapi. Pakai kaos, Anda sudah berpartisipasi, pakai kaos. Tapi begitu pakai kaos, alasan mana ujian? Masa ujian setahun? Mosok nonton MBG 2 tahun ya nggak iso sudah kemarin sudah kami apa kalau memang nggak bisa kerjasama mohon maaf tak cek out tapi tak kasih kesempatan karena saya Pak Sugeng nggak boleh sungkan organisasi sungkan nggak ada organisasi titik kalau itu saya bukan berarti saya itu nggak kepingin Agus ngomong aku iso gendel sak minggu saya orangnya nganggur nggak kerja saya iso misalnya motong sampai nih, kalau aku ngomong kayak keras kayak ini motong, tak handle lah, Rowi tak kena rokok, rokok meduro, kode etik nggak selalu, kode etik itu NCS operator bisa kode etik, makanya ojo hati loro nih Agus Rantang ngomong, Agus Rantang itu ngomongnya seperti ini, ya, jadi ini semua itu ya untuk kedisiplinan kita, kalau nggak seperti ini nggak iso greget, NCS koordinator itu kenceng anak buahnya doang ya jadi saya harap ini ya ini dorongan aku bagus kamu orang kopi ini tambah siangnya ya itulah sedikit banyak ya harus karena tanggung jawab saya jadi ya mohon maaf saya itu kepinginnya sinergi ayo lah keromantisan kita jaga dengan teman itu enak, ojo saling apa ya artinya itu memberatkan konco, merugikan teman itu jangan. Aku yakin nek masalah koyo ganti-ganti itu beres. Aku pernah sih itu, ini enggak pernah. Nanti bos, nah, berarti itu. Tenang aja. Itu Pak Parjo siap, 1 minggu siap Pak Parjo ya. Misalnya uang ini butuh Pak Parjo, ayo lur Parjo. Kurung sampai. Ya, si. Ate mau tuh Pak Sudah kau nyoret. Wis gade Pak, meneh wis gade rekreasi. Oke, seperti wajah singkat cerita. Yang jelas nanti masih ada bimbingan ada di grup ya. Kalau kita kenceng-kenceng nanti nggak enak malah seolah-olah saya itu sok pinter dah. Di sini saya berbagi. Kalau nggak ada orang seperti saya ini sopo sih nyampein no, iya kan? Harus orang si korban. Aku yakin sampai itu greget. Belum kagus, tapi aku siap, aku itu orangnya gitu. Lono kaya apa orang ngurus. Sing penting aku iki tanggung jawabku. Oh iya gitu. Mari gini, langsung nirokok dhewe. Oke, terima kasih. Ini semuanya buat organisasi dan saya melihat ketua kalau barometernya ini eksis, ketuanya juga dapat seperti itu. Ya, mudah-mudahan omongan saya tadi jangan dimasukkan hati. Yang jelas sedikit banyak ini hanya buat sampean semuanya. Satu, saya ringkas.
kedisiplinan waktu dijaga, kedua berimprovisasi dan juga penekanan dan juga artikulasi Anda untuk menyampaikan siaran harus diperjelas dan kode etik juga harus diperjelas ya. Kalau misalkan ada unsur silakan koordinasi di grup. Paling tidak, kalau misalkan seperti Pak Mudakir dijabri saya, monggo nggak apa-apa. Saya nanti bisa menindaklanjuti. Ya seperti Pak Mukale kalau nggak iso Gus, oke. Nah, ini kan jadi ya, kita juga berterima kasih sekali lagi kepada Ketua Orari Lokal Gresik Bapak Sukuwawono. Kita semuanya diberi kaos ini nggak main-main, situ itu dari umumnya 150. Untuk main-main 150. Kayak Pak Jimun, mohon maaf, Anda saya keluarkan kemarin bukan berarti aku geding sampean, tapi kalau sampean ini tak jawab nih Pak Jimun siap Pak? Nek siap, oke. Paling seminggu kasih aku, wes. Yo, tapi aku nanya ini radio Pak, orang dua ya, jadi nanti tak kabaran lagi, gitu. Oke, terima kasih, jangan diambil hati. Inilah karakter saya. Kalau sampean mangkel sampai aku, tusuk sampean. Kayak iya tusuk sampean, mangkel sampai aku tusuk. Tenang aja, orang ini bener oleh gaji sih kamu. Mudah-mudahan nanti ini ya saya perlu sampaikan, mudah-mudahan nanti petugas-petugas di sini kalau misalkan ngenyarno apa Pak konsen itu dapat 50%. Mudah-mudahan itu tapi gak janji Pak ya, tapi biasanya ngono Pak, biasanya kan Pak contoh yang ya, nah ini contoh orang yang hidup. Nah, sampai konsen 50% ya, jangan 600 boleh 300 karena sampean petugas. Nah, sampean juga begitu. Bagus saya itu konsennya mati tenang aja. Tak cuma 300 duit setan kelewat gak apa-apa. Yang penting sampai 300. Insya Allah ya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi menjadi salah satu kegiatan-kegiatan sendiri untuk Anda sebagai momen supaya harapan ini aku tetap sayang sampean semuanya, enggak terlalu memojokkan sampean, kalau sampean yang terlalu detail, semuanya pada bagus. Yang jelas kedisiplinan waktu itu sampean tekan, sampean laksanakan dengan baik ya. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.